Hai teman-teman, berkah dalam, salam sejahtera dan salam Indonesia Jaya. Kita lanjutkan sesi kali ini ya. Jadi kemarin setelah kita tahu bagaimana kita mengukur kualitas pribadi kita, terus sampai pada bagaimana kita membuat sebuah support system untuk mendukung perjalanan kesuksesan kita. Sekarang langkah penting selanjutnya apa ya? So, topik kali ini tepat sekali kita mau membahas tentang untuk siapakah sih kita ini sukses, untuk apakah arti peruntukan kesuksesan yang akan kita raih. Ya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Dari berkah dalam ini, channel ini, untuk teman-teman bisa bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin sedang membutuhkan ya. Oke. Saya dari pengalaman saya ya, mendaki sebuah perjalanan atau sebuah rally kesuksesan itu akan selalu dipenuhi oleh tantangan-tantangan. Bentuknya banyak macam. Entah itu dari diri kita sendiri ya, seperti putus asa, rendah diri, orang lain, penolakan dari diri kita sendiri atau penolakan dari orang lain, hinaan ataupun gunjingan, apapun itu, semuanya pasti ada. Ya. Tapi apalah arti semua itu kalau kita sudah memiliki tekad dan niat yang kuat. Saya pikir kita harus terus berbuat dan bertindak secara positif agar semua perasaan-perasaan negatif tersebut makin lama akan tertutupi oleh energi-energi positif dari dalam diri kita ataupun dari lingkungan-lingkungan kita. Kalau masih banyak orang yang berbicara negatif terus terhadap kita, pertanyaannya, saya harus bagaimana? Kalau dari pengalaman saya, yang paling efektif kalau kita bisa kembali melihat impian dan tujuan teman-teman sekalian. Menurut saya, kalau penolakan-penolakan tersebut membuat teman-teman surut langkahnya, artinya buat saya, impian dan tujuan teman-teman itu memang terlalu kecil untuk bisa mudah dimatikan oleh lingkungan ataupun untuk diri kita sendiri. Sebelum kita membuat impian tersebut menjadi kenyataan. Di pembahasan-pembahasan saya sebelumnya, saya ada menyarankan teman-teman untuk bikin catatan ya, yang bisa disimpan di handphone tentang tujuan dan impian sukses teman-teman ya, atau di buku catatan. Saya minta waktu itu untuk teman-teman untuk rajin selama 10 hari kalau nggak salah, untuk dibaca pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur dan pagi harinya pada saat kita baru bangun tidur. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita untuk impian-impian dan cita-cita teman-teman sekalian. Terus ada lagi pertanyaan, nyatakan kalau ada orang-orang atau lingkungan kita yang berusaha terus-menerus nih menarik kita untuk turun ya, atau untuk berhenti, surut langkah kita mencapai cita-cita, apa yang saya harus lakukan? Kalau hemat saya, nomor satu, ada dua hal ini. Nomor satu adalah jangan bosan untuk terus mengulurkan tangan kita atau tangan teman-teman kepada mereka untuk naik ke atas. Jadi artinya kita berusaha menarik dia. Jadi kalau kita menarik turun, kita berusaha untuk menarik dia. Ya, jangan kita ini ikutan turun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun kita sudah berusaha beberapa kali, tentunya dengan batasan ya, berusaha untuk membawa mereka naik ke atas, tapi mereka tetap berusaha menarik turun, artinya
Pilihan keduanya adalah biarkanlah mereka di tempat mereka aja. Karena saya pikir orang-orang tersebut memang suka menikmati apa yang mereka menikmati saat ini, yaitu di tempatnya di bawah sana. Kita nggak bisa menyalahkan, itu pilihan hidup dari masing-masing orang ya. So, jadi dua hal yang perlu diingat, jangan bosan untuk mengulurkan tangan, untuk mengangkat mereka naik ke atas, atau biarkan aja mereka di sana, ya kan? Kalau kita saat ini sudah bertekad untuk terus dan terus menjadi sukses, ada satu hal yang menurut saya sangat penting dan teman-teman harus ingat sebagai fondasi dari impian dan cita-cita kita. Apa itu? Tepat sekali. Pertanyaan fundamental yang teman-teman harus ingat adalah, untuk siapakah sih kita ini mau sukses? Kenapa sih kita mau sukses? Ya, apakah kita ini mau sukses untuk diri kita sendiri, pribadi ya? Apakah untuk keluarga kita, saudara, teman, pasangan, orang lain, negara? Itu pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan. Tujuan kesuksesan menurut saya akan lebih bermakna dan dalam tanda kutip kuat banting, ya, tahan istilahnya, jika tujuan kesuksesan tersebut dipicu dari sebuah cita-cita atau impian yang lebih besar dari sebuah keinginan pribadi kita. Jadi lebih luas untuk kepentingan orang lain dan bukan untuk diri kita semata. Saya sendiri pernah merasakan bahwa kalau kita mempunyai tujuan yang lebih luas daripada untuk diri kita sendiri, efek multiplier dan impact-nya akan menjadi lebih besar. Bukan hanya untuk diri kita, tapi buat lingkungan kita. Ya. Coba lihat kembali pengalaman kita sebelumnya dalam usaha-usaha kita mencapai sebuah kesuksesan. Di slide ini, saya ada sebutkan beberapa ciri-ciri ya. Jika sebuah kesuksesan diartikan untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kemakmuran untuk diri sendiri, ciri-cirinya adalah disebutkan di slide ini. Jadi kalau kita tarik balik pengalaman kita sebelumnya untuk sebuah perjalanan menuju kesuksesan, kalau kita pada akhirnya berujung pada situasi-situasi yang disebutkan ini, maka menurut saya tepat sekali bahwa cita-cita atau impian yang kesuksesan teman-teman sekalian itu perlu di-review lagi, perlu dilihat lagi, karena sifat dan jangkauannya masih sempit. Yaitu masih berpaku atau berujung lebih condong untuk diri kita sendiri. Coba lihat pengalaman kita. Manfaat sebuah pekerjaan yang kita lakukan seharusnya bisa dirasakan oleh orang lain sebelum efeknya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Teman-teman, kemarin kita belajar bagaimana membuat sebuah support system kan? Saya ada pertanyaan. Apakah tujuan teman-teman sekarang adalah ingin membuat diri sendiri berhasil dulu, atau ingin membuat support system yang teman-teman kumpulkan itu berhasil terlebih dahulu? Mana yang duluan? Diri kita atau support system kita yang ingin kita sukseskan? Jika jawabannya adalah yang pertama, maka coba diingat apakah ada contoh dalam hidup teman-teman yang demikian.
tapi akhirnya membawa teman-teman kepada sebuah kesuksesan yang berkesinambungan. Jadi, hemat saya jangan lupa untuk selalu kembali kepada catatan kesuksesan yang teman-teman udah buat. Bisa direview lagi, diperbaiki lagi, diupdate lagi dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan impact atau hasil yang bisa dirasakan lebih besar daripada untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya, sebuah kesuksesan itu akan lebih menimbulkan manfaat yang luas jika kita tulus untuk membangunnya, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Contoh paling gampang juga bisa kita ambil di kantor. Kalau teman-teman saat ini seorang pimpinan atau supervisor lah di sebuah perusahaan, apakah orientasi teman-teman itu ingin membuat pekerjaan diri sendiri sebagai supervisor lebih sukses, atau melihat tim di bawah teman-teman untuk menjadi sukses? Jadi konsep ini bisa kemana aja, dan saya sudah menyaksikan, melakukan, dan merasakan hasilnya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang untuk siapakah kita menjadi sukses. Sampai di sini dulu, sharing sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Berikutnya nanti akan ada topik lanjutan. Ya, thank you udah dengerin. Sekali lagi, jangan lupa untuk sharing channel ini. Siapa tahu ada teman-teman lain yang memang sedang membutuhkan informasinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen atau email langsung ya ke berkadalam@idn@gmail.com untuk kita diskusi lebih lanjut. Akhir kata, salam Indonesia Jaya, berkadalam.